Shalom Jemaat RBC yang terkasih. Dalam perayaan 10 hari Pentakosta, hari yang keempat, marilah kita persiapkan hati kita. Mari kita berikan Tuhan hati di depan kita, siapkan hati kita lebih hati dalam melayani Tuhan, dalam menerima segala berkat dari Tuhan. Mari kita naikkan pujian Allah. Yesus Tuhan,
kesempatan kepada siap kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian, ucapan syukur kami yang kami panjatkan kepada Engkau, Bapa, bersama-sama dengan seluruh umat yang Engkau kasihi. Malam ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon anugerah Tuhan, memohon berkat Tuhan, memohon campur tangan Tuhan, supaya saat kami bersama-sama dalam persekutuan yang indah, dalam memperingati hari pencurahan kuasa Roh Kudus, kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus, menanti janji Bapa itu dalam kehidupan kami, supaya kami kembali dikuatkan, diteguhkan, dan biarlah pengalaman perjalanan hidup kami semakin indah, mendapatkan sesuatu yang baru yang datangnya dari Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan penolong, juru selamat dalam kehidupan kami. Karena itu malam ini kami mengizinkan untuk Kau bekerja dengan kuasa Tuhan, melawat kami semua Tuhan, seluruh umat Tuhan, jemaat yang Engkau kasihi, istimewa jemaat RBC. Biarlah kami semua menikmati akan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Biarlah firman Tuhan pada malam ini memberikan sebuah kekuatan yang baru bagi perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah 10 hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Malam ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan kembali. Tema utama dari ibadah dalam rangka memperingati 10 hari Pentakosta, 10 hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Tema utama adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Hari pertama kita telah belajar tentang Roh Kudus yang memimpin hidup orang percaya pada kebenaran. Dan hari yang kedua, Roh Kudus memberikan penghiburan temanya. Dan hari ketiga kemarin, Pastor Edi telah mengajar kepada kita supaya hidup kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, selalu hidup dalam Roh. Dan malam ini kita akan belajar bersama-sama dari subtema kita tentang Roh Kudus yang menghidupkan, Roh Kudus yang memberi kehidupan, Roh Kudus yang membuat kehidupan kita bisa hidup, semakin hidup, lebih hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lebih dahulu kita akan baca nats utama kita tentang karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini ayat yang perlu kita perhatikan bersama-sama, karena detail dari ayat ini mengerjakan karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini maksudnya karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat yang ke-14, jika kamu meminta kepadaku, jika kamu meminta
sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Hari-hari ini minta supaya Tuhan memberikan janjinya, Bapa memberikan kuasa Roh Kudusnya, karena ini adalah bentuk jaminan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Tuhan, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu ke dalam dan akan diam di dalam kamu. Ini karya Roh Kudus dalam hidup kita, orang percaya. Dan malam ini subtema kita, pokok bahasan kita tentang Roh Kudus menghidupkan. Lebih dahulu kita akan baca Roma 8 ayat yang ke-11. Baru nanti kita akan perhatikan detail tentang Roh Kudus menghidupkan dari kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 2. Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia jatuh dalam dosa, dosa menjadi penyebab dan berakibat fatal. Manusia tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dengan Bapa di surga. Dosa mengakibatkan kematian rohani dalam hidup Adam dan Hawa, sehingga tidak lagi mereka bisa bersekutu dengan baik sebelum mereka jatuh dalam dosa. Dan kematian rohani oleh karena dosa ini menjadi penyebab utama yang paling besar. Mengapa kematian rohani itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya? Dosa inilah yang terus-menerus berakibat fatal dari zaman ke zaman sampai sekarang ini. Kalau Anda perhatikan baik-baik, mulai dari kitab Kejadian saja, mulai dari kitab Kejadian saja, bahkan tadi saya mengatakan dosa dari zaman ke zaman telah mempengaruhi hidup orang banyak dan mematikan hidup rohani mereka, sehingga tidak lagi bisa berhubungan dengan Bapa, dengan Allah. Misalnya, mulai dari peristiwa pembunuhan Habel. Kain membunuh Habel dan Kain diusir dari Taman Eden. Itu menunjukkan tidak lagi harmonisnya hubungan antara Allah dengan manusia. Belum lagi peristiwa itu selesai, ada kejahatan-kejahatan manusia di zaman Nuh, sehingga kita tahu bersama-sama Allah menyesal, menghukum mereka dengan apa? Air bah, karena kejahatan mereka. Menara Babel sampai kepada zaman Yusuf ketika mereka berada di Mesir. Kecenderungan manusia selalu pada tabiat dosa dan keberdosaan yang mengakibatkan kepada kematian rohani. Kalau kita melihat peristiwa di Babel, sebetulnya awal muasal mengapa kita punya bahasa yang bermacam-macam. Ini adalah bentuk dari hukuman Allah yang diberikan kepada manusia. Karena apa? Manusia zaman itu ingin menyamai Allah, di membangun menara yang tinggi,
merasa dia mampu, merasa mereka mampu. Sampai kemudian Allah turun dari surga untuk mengacau balokkan bahasa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terus menerus dari zaman ke zaman, tindakan dosa manusia, kecenderungan hati manusia, tabiat itu menguat. Karena apa? Mereka terus tidak menyadari bahwa dosa telah mematikan hubungan mereka dengan pencipta mereka, dengan Allah. Kematian rohani mengakibatkan seseorang sulit sekali mengenal Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ketika Tuhan mengizinkan mereka, bangsa Israel, berada di Mesir, bahkan kemudian ketika Mesir terjadi kelaparan dan seluruh negeri terjadi kelaparan, Yakub dan keluarganya hijrah ke Mesir. Ketemulah mereka dengan Yusuf yang sebetulnya dari awal Allah punya planning bahwa Yusuf yang mereka usir dari keluarganya telah membuat sesuatu yang istimewa di Mesir, dan mereka hijrah ke Mesir. Yusuf menerima mereka dan mereka diberikan Goshen oleh Fir'aun, dan di tanah Goshen itu mereka berkembang biak, beranak cucu, ya. Dan di situ mulai terbentuk menjadi sebuah bangsa Israel. Kemudian mereka beribadah. Allah menginginkan mereka beribadah kepada mereka, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, sampai terjadi perjalanan yang sangat sulit, dan perjalanan itu di padang gurun sampai ke tanah Kanaan, dan sampai zaman hakim, sampai zaman raja. Kemudian mereka itu bentuk sejarah kehidupan orang-orang Israel, bagaimana kecenderungan mereka itu selalu berakibat pada hubungan antara Allah dan manusia yang tidak lagi harmonis. Dan ketika mereka berada dalam satu peristiwa di mana Allah menghukum mereka, mendisiplin mereka, dibawa sebagai tawanan ke Babel selama 70 tahun. Dan itu mulai pelayanan baik nabi besar ataupun nabi-nabi kecil. Dan malam ini ada satu nubuatan yang memang membuat kita harus memahami bahwa Roh Kudus itu betul-betul kita perlukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 37, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, kita akan menemukan bahwa Yehezkiel sebagai nabi menubuatkan tulang-tulang kering, dan tulang-tulang itu hidup kembali oleh karena apa? Dihidupkan oleh Roh yang betul-betul membuat tulang kering itu bisa hidup. Dan itu adalah gambaran Israel. Kalau Israel sekarang ini siapa? Orang percaya, umat pilihan Tuhan. Mari malam ini bersama-sama kita belajar hal itu. Lebih dahulu beberapa ayat kita baca ya. Berapa ayat kita baca? Ayat 1 mulai dari kitab Yesaya pasal 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan, perhatikan, dengan perantaraan Roh-Nya, Roh Kudus, Roh-Nya, Allah Roh Kudus, dan meminta aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang, penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya.
kalimat ini Yesaya yakin penuh Allah dapat melakukannya, karena memang Dia yang memiliki kehidupan, Dia yang memiliki penghidupan, karena Dia hidup. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yesaya mulai bernubuat dan berbicara kepada tulang-tulang kering atas nama Tuhan dengan kuasa yang datang dari Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dan dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat yang ke-10, dan nanti kita akan lompat di ayat yang ke-14. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang amat besar. Ayat yang ke-14, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuat-nubuatan yang terjadi yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada tulang-tulang kering itu adalah gambaran bagaimana hidup umat Tuhan, hidup orang percaya, hidup orang Israel yang notabene mereka mengalami kematian rohani. Dan tulang-tulang kering itu kembali dihidupkan oleh karena apa? Roh Kudus, kuasa Tuhan. Roh yang hidup itu memberikan nafas, sehingga mereka, tulang-tulang kering itu menjadi tentara, bala tentara yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa ayat yang kita baca pada malam ini, baik dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-11, ataupun dalam peristiwa nubuatan Yesaya ini, ada dua hal penting yang kita mau ikuti dan belajar bersama-sama. Karena memang ini yang menjadikan hidup kita hari ini bergairah. Karena ini yang membuat kehidupan kita memiliki passion yang amat sangat kuat. Semakin cinta kepada Tuhan. Saat apa? Saat karya Roh Kudus itu menghidupkan kita. Karena akan ada apa? Ada relasi
hubungan yang baik antara kita manusia, orang percaya dengan Allah, dengan Bapa di sorga. Relasi, hubungan yang baik tadinya putus oleh karena apa? Dosa. Karena dosa mengakibatkan kematian rohani. Dan Roh yang menghidupkan itu memberikan satu relasi, hubungan yang baik kembali antara manusia yang berdosa, antara umat Tuhan yang berdosa, antara dosa yang dipatahkan oleh Kristus dan kembali punya hubungan, ada connect kembali antara manusia dengan Allah. Dan itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 11 mulai. Demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang telah dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, perhatikan baik-baik, di dalam Dia kamu juga orang percaya juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang mengerjakan siapa? Roh Kudus. Ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu, ayat 13. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dari ayat-ayat ini Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Efesus, dulu kamu orang berdosa, dulu kamu itu memiliki kematian mengalami kematian rohani, tapi oleh pelayananku dan oleh hidupku kamu menjadi percaya oleh karena Roh Kudus, dan sekarang punya relasi yang baik, punya hubungan yang baik kembali. Oleh karena apa? Oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, berupa penebusan yang menjadikan kita itu milik Allah. Ada relasi, hubungan yang baik. Kita berdoa bisa langsung akses ke surga, tidak melalui perantara, tidak melalui imam, tidak melalui orang lain, tapi orang percaya bisa akses langsung ke surga. Karena apa? Hubungan telah baik kembali, relasi telah terjalin kembali. Dan itu pekerjaan dari Kristus yang mati di atas kayu salib, dan dalam hidup ketika Dia bangkit, hidup dan naik ke surga, memberikan kuasa Roh Kudus-Nya dalam hidup orang percaya, adalah jaminan ketika orang itu menjalani hidup dalam kehidupannya. Ada relasi. Ini kerjaan siapa? Ini karya Roh Kudus, menghidupkan rohani kita yang tadinya mati, tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, tapi sekarang punya hubungan yang baik yang dikerjakan oleh Roh yang menghidupkan itu. Yang kedua, relasi dengan Allah menjadi baik. Yang kedua, relasi dengan sesama kembali dipulihkan. Lihatlah relasi yang rusak ketika mereka, Adam dan Hawa, itu jatuh dalam dosa. Adam menyalahkan istrinya karena istrinya menjadi yang keladi membuat dosa. Menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular
karena ular ini mempengaruhi dia, sehingga Allah menghukum semuanya, menghukum Adam. Dia harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Maka Hawa dihukum saat melahirkan, mengalami kesakitan. Ular akan mencari makan, berjalan dengan perutnya. Itu hukuman. Dan relasi itu tidak baik. Tetapi oleh karena karya Roh Kudus yang menghidupkan, bukan hanya relasi kita dengan Bapa di surga yang kembali baik, tetapi relasi kita dengan sesama baik. Kalau relasi kita dengan sesama menjadi baik, maka semuanya akan jadi mudah. Tapi yang menjadi persoalan hari-hari ini, kita sering membuat kecewa Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kekristenan sekarang ini lebih mengutamakan ego, lebih mengutamakan kepentingan, lebih mengutamakan kelompok, lebih mengutamakan komunitas, dan bukan kepentingan Tuhan yang semata-mata perlu dikerjakan. Karena kepentingan Tuhan itu harusnya mengerjakan semuanya di atas kepentingan Tuhan yang perlu kita kerjakan semuanya, dibandingkan dengan kepentingan kita sebagai orang percaya. Karena itu, biarlah Roh Kudus kembali hari ini mengingatkan kepada kita. Karena memang kalau kita baca di ayat yang ke-14 ini, aku akan memberikan rohku ke dalammu, rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Ini memiliki pengertian, di tanah itu engkau harus punya relasi yang baik dengan sesama. Maka ada beberapa implikasi dari dua kebenaran ini. Implikasi yang pertama, perhatikan baik-baik, Roh Kudus juga mampu menghidupkan kembali ekonomi atau pekerjaan kita yang mati. Mungkin kita merasa hari ini, mengapa ekonomi rumah tanggaku hancur, berantakan, pekerjaan sulit dan sebagainya. Mungkin kita nggak memberi kesempatan kuasa Kudus supaya menghidupkan kembali ekonomi itu. Karena itu malam ini, kalau Roh Kudus menghidupkan relasi kita dengan Bapa di surga, relasi kita dengan sesama, maka Tuhan juga mampu menghidupkan kembali ekonomi, pekerjaan kita, pelayanan kita. Karena apa? Kembali ada relasi Bapa dengan anak. Dia menghidupkan, itu janji Roh Kudus. Dia juga mampu menghidupkan kembali hubungan relasi yang mati. Antara siapa? Suami istri, suami dengan istri, anak dengan orang tua dengan anak, menantu dengan para mertuanya, bahkan orang-orang tetangga kita, komunitas kita, sesama anak-anak Tuhan. Itu harus dapat terjalin kembali. Karena yang mengerjakan Roh Kudus. Bertanyalah di hati kita masing-masing malam ini. Mari kita izinkan supaya rohnya yang hidup itu membebaskan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Sedemikian siap kita boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Bapa di surga. Amin. Anda yang ada di rumah, ikuti penyembahan dan doa yang kita akan bersama-sama lakukan, dan izinkan untuk kuasa Tuhan bekerja menguasai kehidupan kita, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup pada zaman anugerah ini sesungguhnya juga tidak mudah. Mengapa? Karena di zaman anugerah ini justru dosa, kematian rohani itu semakin marak terjadi di mana-mana. Bukan hanya di kehidupan mereka yang belum mengenal Tuhan, tapi di kehidupan anak-anak Tuhan. Kematian rohani itu juga marak terjadi, sehingga relasi sesama rusak. Kita gak bisa mengampuni istri suami kita, kita gak bisa mengampuni anak-anak kita, kita gak bisa mengampuni menantu-menantu kita yang bersalah dengan kita. Bahkan pekerjaan mati, pelayanan mati. Mari malam ini, karena kutuk dosa itu telah dipatahkan oleh Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, dan Roh Kudus terus akan mengerjakannya di hidup kita, supaya di zaman anugerah ini ada kuasa Tuhan yang betul-betul diimpartasikan di hidup kita, yang dapat menguatkan, menghidupkan hidup kita dan orang lain. Karena itu malam ini saya mengajak untuk kita datang kepada Tuhan, supaya Roh Kudus itu betul-betul menghidupkan kehidupan kita, sehingga hidup kita yang fana ini akan punya kekuatan yang dahsyat di dalamnya. Kristus menguatkan kita, membebaskan hidup yang terbelenggu. Yes, hati mereka yang terluka, serta bercerita mata yang luka. Jadi
Untuk Dia bekerja di hidup kita malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang menghidupkan hidup iman percaya kami, hidup rohani kami. Kami mau datang terus Tuhan, menanti janji Bapa itu memberkati kehidupan kami, sehingga boleh mengalami kehidupan yang semakin indah bersama-sama dengan Tuhan, menjalani hidup yang tidak mudah sekalipun, karena kami tahu Engkau akan menuntun kami pada kebenaran. Engkau akan menghibur kami, menyertai kami, menolong kami, dan mampukan kami Tuhan, supaya kami selalu hidup dalam Roh-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus itu memberikan kehidupan yang baru kepada kami semua. Pekerjaan kami hidup oleh karena kuasa Roh Kudus. Relasi kami dengan sesama hidup kembali karena Roh Kudus yang menghidupkan. Bahkan teristimewa relasi hidup kami dengan Tuhan. Hidup rohani kami kembali connect. Kami dapat akses langsung ke surga, berjumpa dengan Bapa oleh karena Roh Kudus menghidupkan. Kami bersyukur, bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Karena itu biarlah firman-Mu yang kami dengar kembali malam ini menguatkan kami, memberkati kami kembali, supaya besok kembali kami boleh diajari oleh sabda kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami masuk dalam kehidupan yang lebih lagi. Bapa, kuatkan kami Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami Yesus, untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan dalam momen 10 hari Pentakosta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat melimpah atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita, dan terimalah berkat Tuhan malam ini. Angkatlah kedua belah tanganmu, di mana kau sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Angkatlah kedua belah tanganmu dan pandang Bapa sumber berkat itu, dan pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Dari sejak malam ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok di tempat ini jam 6 sore. Tuhan memberkati kita semua.